Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin sebuah film Indonesia nih. Lebih tepatnya sebuah sequel dari film Indonesia yang rilisnya sebenarnya udah lama ya. Rilis film pertamanya itu tahun 2016, 8 tahun lalu, dan yang pertama tuh lumayan fenomenal dari pencapaian komersilnya. Yaitu ada sequel untuk Uang Panai yang judulnya adalah Uang Panai 2. Simple ya, nggak aneh-aneh judulnya, nggak Uang Panai 2 bla 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 gitu. Sangat simple, Uang Panai 2. Nah, tadi gue bilang film pertamanya fenomenal karena kalau lu inget Uang Panai pertama itu bisa ngumpulin sekitar 520.000 penonton kurang lebih untuk sebuah film Makassar pada saat itu. Bahkan sampai sekarang sih sebenarnya itu adalah angka yang wah gila banget. Itu angka yang nggak bisa gue bayangkan pada saat itu. Bener-bener sleeper hit sih. Karena waktu itu film-film Makassar yang tayang bioskop nasional tuh belum sebanyak sekarang ya. Udah ada beberapa seingat gue, cuman belum sebanyak sekarang. Dan Uang Panai itu ya bisa dibilang membuka jalan buat lebih banyak film Makassar tayang secara nasional. Jadinya sekarang kayak udah nggak pas lagi kalau lu sebut sebagai film daerah gitu, karena udah tayang secara nasional men, dan udah banyak yang tayang secara nasional. Jadi ya udah film asal Makassar oke, tapi ini adalah film nasional intinya gitu. Nah itulah secara komersil sukses besar, makanya gue agak kaget di saat sequelnya tuh butuh waktu 8 tahun anjir untuk rilis. Dari 2016 kan tuh butuh 8 tahun, walaupun sebenarnya dari yang gue denger Uang Panai 2 ini udah kelar produksi dari 2021, 3 tahun lalu. Tapi tetap aja sih kalau rilis 2021 pun jaraknya 5 tahun, itu panjang. Itu lama banget itu hitungannya untuk sebuah sequel. Kalau misalkan 2-3 tahun gitu ya masih wajar lah, tapi itu bisa 5 tahun kalau lu ngitungnya 2021. Ya banyak faktor sih, gue gak tahu faktor pastinya apa. Bisa jadi karena kepentok pandemi jadi produksinya itu mundur, karena kan mungkin ya mereka tuh merencanakan produksi mungkin 2019 gitu, terus tiba-tiba kepentok pandemi, atau ada hal-hal lain yang gue gak tahu, I don't know. Tapi intinya ini lumayan lama untuk sebuah sequel. Makanya kalau untuk urusan jumlah penonton gue agak ragu sebenarnya Uang Panai 2 ini bisa mengulangi pencapaian film pertama. Walaupun sebenarnya angka penontonnya tuh tetap lumayan bagus ya untuk sebuah film yang diproduksi di Makassar, bukan dari PH yang gede banget gitu, bukan blockbuster yang gimana. Itu angkanya lumayan bagus sih. Gue cek sampai hari Sabtu kemarin, hari ketiga tuh sekitar 75.000. Hari pertamanya 30 ribuan, yang berarti kemungkinan hari Minggu kemarin itu udah tembus 100.000 mungkin. Itu angka yang gede banget hitungannya sih. Kalau nggak ada Uang Panai 1 yang udah sampai 520 ribuan penonton, angkanya Uang Panai 2 udah terhitung gede. Ya agak susah untuk mencapai angka film pertama, cuman kalau word of mouth-nya bagus, who knows. Banyak film-film seperti itu yang di awal tuh seret, tapi karena word of mouth bagus, layarnya nambah terus, penontonnya konsisten, akhirnya banyak jumlahnya. Ya tapi butuh perjuangan lah untuk mencapai angka yang sama. Tapi kalau dari segi kualitas ya, tadi kan gue ngomonginnya komersil terus tuh, finansialnya mungkin tidak akan sebanyak film pertama dan sebagainya. Tapi kalau dari segi kualitas, Uang Panai 2 ini nambal gitu, memperbaiki kekurangan-kekurangan di film pertama. Karena gue ngerasa film pertamanya sebenarnya di luar perayaan, wah film Makassar bisa 500.000 gitu, gue ngerasa wah ini banyak kekurangan sebenarnya yang harus diperbaiki, kayak skripnya lah, actingnya. Terus gue ngerasa pada saat itu Uang Panai yang pertama tuh kalau lagi komedi fun, tapi begitu masuk ke hal-hal yang lebih serius, ke drama, ke romance tuh aduh lumayan melelahkan. Nah semua itu, hampir semuanya itu bisa diperbaiki sama film keduanya ini. Dan di Uang Panai 2, protagonis film pertamanya Anca dan Risna yang waktu itu tuh pusing mau nikah karena uang panainya mahal, cuman sebatas jadi cameo lah di sini. Extended cameo yang agak panjang daripada cameo kebanyakan. Nah, mereka tuh udah nikah, udah punya anak akhirnya, dan mendirikan perusahaan bernama Patumbu bareng sama Tuming dan Abu. Itu adalah perusahaan jasa konseling soal uang panai. Jadi mereka fokusnya adalah ngebantu orang-orang yang sama kayak Anca dulu, pengen nikah tapi kepentok sama uang panai yang kemahalan. Dan klien pertama mereka itu namanya adalah Icang, yang pengen menikahi pacarnya Ica namanya, mirip ya, setelah mereka tuh bertahun-tahun pacaran. Nah masalahnya ibunya Ica itu pengen si anak tunggalnya dia ini, anak cewek dia ini yang berprofesi sebagai dokter spesialis itu nemu pasangan yang selevel, pengusaha gitu misalkan. Dan of course uang panainya juga tidak akan murah.
ya fokus penceritaan dari skripnya adalah usahanya Tuming sama Abu buat ngebantu si Icang. Gimana sih Icang yang sebenarnya yang bukan orang yang nggak mampu juga, dia itu sebenarnya adalah manajer di sebuah perusahaan, cuman masalahnya dia tuh agak boros tuh, bajunya branded, naik motor mahal gitu. Nah fokusnya adalah gimana sih Tuming dan Abu itu bisa ngebantu Icang ngumpulin uang panai. Yang sebenarnya gue berharap ada strategi yang lumayan kreatif sih dari Tuming dan Abu, karena itu pasti fun banget. Kalau misalkan ada strategi gimana untuk mengatur keuangan lah, untuk ngakalin uang panainya dan segala macam. Tapi di sini yang dikasih lihat ya sebatas kayak wah lu harus berhemat Cang gitu. Lu harus nabung di celengan, lu harus ngejual baju-baju lu, harus ngejual motor lu dan naik sepeda aja, hal-hal yang ya simple lah. Bukan solusi yang bisa gue bilang tuh kreatif atau dalam tanda kutip cerdas gitu ya. Tapi bukan berarti gak fun buat ditonton, karena kesederhanaan itu bisa diolah sama skripnya jadi tontonan yang menyenangkan, yang menghibur. Nah BTW ini sutradaranya itu ganti ya. Kalau Bang Pana yang pertama itu kan Halim Ghani sama Asril Sani yang ngedirect 2 orang. Nah kalau di sini yang ngedirect adalah Ihdar Nur. Ihdar Nur itu beberapa bulan lalu ngerilis Keluar Main 94. Yang buat gue adalah salah satu kejutan paling asik tahun ini. Waktu itu gue udah gak pengen nonton sebenarnya, karena gue mikir wah ini apakah tiru-tiru Dilan atau tiru-tiru Reply gitu. Gue gak tertarik nonton. Tapi begitu gue tonton ternyata anjir fun banget, kreatif banget. Karena pada saat itu Keluar Main bisa combine antara jokes-jokes khas film Thailand sama Korea, itu di-combine jadi satu. Nah hal itu juga nih yang gue temuin di Uang Panai 2. Gue gak tahu apakah ini adalah kesukaan sutradaranya atau penulis naskahnya, karena kan penulis naskahnya Keluar Main si Elvin Miradi juga nulis Uang Panai ini ya bareng sama Gabriela Dwi Putri. Nah gue nggak tahu tuh sebenarnya yang suka Thailand yang mana, yang suka drakor tuh yang mana, atau dua-duanya suka gitu. Kalau feeling gue sih kayaknya sutradaranya suka film-film Thailand ya, kelihatan dari shot-shot komedinya tuh kayak shot-shot komedi Thailand banget. Sedangkan penulis naskahnya yang suka Koreaan, nggak tahu. Tapi kayaknya sih seperti itu. Karena kombinasi Thailand Korea yang asik itu, filmnya komedinya itu lumayan bisa ya bikin ketawa. Banyaklah adegan-adegan komedi yang absurd ala-ala film Thailand ya, karena kalau nonton komedi Thailand kan absurd banget komedinya tuh. Kayak out of nowhere tiba-tiba terjadi keanehan gitu. Itu beberapa kali bakal lu temuin di sini. Nah, tapi di sisi lain, Uang Panai 2 ini juga jago itu, ngaduk-aduk perasaan gitu. Mengaduk-aduk emosi, lebih tepatnya emosi marah ya. Jago banget bikin kita marah, itu terutama pada saat kita diajak ngeliat gimana sih ibunya si Ica ya, yang cewek, ibunya Ica itu maksa anaknya buat nikah sama orang yang menurut dia tuh lebih pantas tuh. Ngeselin banget. Itu bikin gue ya Allah, ini gue pengen gitu. Itu ngingetin gue sama formula-formula drakor magjang khususnya ya, genre magjang tuh ngingetin gue ke sana gitu. Dan emang gue ngeliat ada berbagai formula magjang yang dipakai di sini. Misal protagonisnya tuh berasal dari keluarga kaya gitu. Kayak Ica di sini yang si dokter spesialis itu tuh ngingetin gue sama anak-anak cebol dari keluarga cebol kalau di drakor. Terus di keluarga cebol kan juga biasanya orang tua si karakternya tuh kombinasinya gini nih. Ada satu tuh yang sabar meskipun dia kaya tapi dia tuh rendah hati, sabar. Tapi ada satu yang nyebelin banget. Nah di sini sama nih, bapaknya si Ica tuh sabar, taat agama, sering menasihati pelan-pelan. Tapi ibunya tuh yang itu tuh. Terus lu juga bakal ngeliat kenapa sih ibunya si Ica tuh pengen banget Ica nikah sama orang yang selevel, yang pengusaha. Itu alasannya dikasih tahu karena dia itu sering nongkrong sama circle ibu-ibu yang suka ngegosip, yang suka pamer kekayaan, dan itu nongkrongnya di resto, di kafe ya. Di drakor magjang kan lu bakal sering lihat itu juga ya, adegan emak-emak gitu dengan tas branded, baju mahal gitu, dengan perhiasan, terus ngobrol soal kekayaan. Itu yang bikin Uang Panai 2 ini enak buat ditonton. Soalnya para pembuatnya itu punya referensi yang jelas dan mereka bisa menerapkan referensi itu dengan oke. Ya gue ngakuin, tapi si storytellingnya itu nggak selalu lancar ya, nggak selalu smooth. Gue sering terganggu sama struktur narasinya yang rada janggal gitu. Kadang naskahnya itu kayak maksa masukin satu peristiwa yang singkat banget sebenarnya, mungkin nggak nyampe 1 menit gitu, tapi itu dipaksa masuk di tengah-tengah, jadi kayak lompat-lompat narasinya. Jadi kayak what?
itu ngapain adegan tadi kayaknya nggak perlu ada deh, terus kenapa disempilin dan pendek banget. Nah itu sering terjadi seperti itu. Terus editingnya juga sih gue ngerasa nggak terlalu oke, karena dia tuh timingnya untuk ngejahit antar adegan tuh kurang sip. Jadi kadang agak aneh gitu gue ngerasa timing transisinya tuh, antara kelamaan ngekatnya tapi juga kadang kecepetan, jadi kayak transisinya kurang enak. Nah yang jadi editor di sini adalah Ardiansyah Amda Eko Putra ya, dan kebetulan dia juga jadi sinematografer. Nah di sinematografi itu dia kayak ngebayar lunas kekurangan dia pada saat ngedit. Cara dia ngedit ngejahit film emang kurang oke, tapi cara dia untuk nangkap gambar-gambar, menyusun visual itu bikin memanjakan mata lah. Kalau dibanding film pertama yang gue masih ngerasa wah ini teknis kameranya masih agak kurang. Nah yang di sini visualnya jauh lebih bagus. Walaupun kalau ngomongin teknis gue masih terganggu sama audionya ya. Audionya tuh beberapa kali pas lagi ngobrol tuh kerasa nggak jernih aja, kayak mendem gitu suaranya. Tapi itu bisa ditutupin sama visualnya yang cakep. Visual cakep tuh nggak melulu lu ngeliat landscape pemandangan gitu, ada sunset tuh nggak harus kayak gitu. Cukup gimana sih dua orang ngobrol tuh di framing, pencahayaannya, semua itu kalau oke juga udah layak disebut visualnya cakep. Terus hal lain yang bikin Uang Panai 2 itu lebih oke dari yang pertama adalah dramanya. Drama romansnya itu jauh lebih bagus juga. Kalau di yang pertama gue sering terganggu sama acting pemainnya tuh kayak rada-rada kaku ya, mungkin karena pada saat itu kan ya kayak tadi gue bilang ya, film Makassar belum sebanyak sekarang gitu. Jadi kayak pengalaman aktingnya mungkin belum terlalu banyak juga. Nah di sini gue lebih enjoy sama drama romance ya karena acting pemainnya juga lebih enak. Yang cowok tuh si Icang yang main tuh Randy Yuza Ali itu bisa ngimbangin Tuming sama Abu pada saat ngejokes. Dia tuh bisa lah menghidupkan karakter Icang yang sebenarnya kalau dilihat sekilas tuh oke, lumayan ganteng nih, manajer. Tapi sebenarnya dia tuh kayak kadang-kadang jadi bersikap seperti loser gitu, dan itu lucu. Dan si Randy ini bisa menghidupkan karakter itu. Ya ngimbangin Tuming sama Abu lah. Tuming sama Abu kan ya yang menggila gitu, yang konyol. Nah dia bisa ngimbangin. Terus si ceweknya Dini Arisandi juga natural. Pas dia ngomong tuh enak. Cara dia menangani kalimat-kalimat yang ada di skrip itu nggak kaku, nggak kayak ngebaca. Dan ngomongin acting ya, ini ada nih satu special case. Jadi nanti di belakang itu adalah cameo dari seorang politikus dan pengusaha yang gue nggak akan spill, tapi lu pasti tahu, semua orang Indonesia pasti tahu siapa orang ini. Adalah nanti cameo seorang politikus di belakang, dan dibandingin cameo politikus lain yang udah sering gue lihat di film Indonesia, actingnya cenderung bagus loh. Gak yang kayak baik saya menyampaikan bahwa kalian berdua itu berperilaku tidak baik di perusahaan, nggak kayak gitu, enak ngomongnya. Jadi kayak semua orang yang berakting di film ini mainnya oke lah. Dan kalau ngomongin drama nih, yang patut dipuji dari skripnya juga adalah gimana dia bisa ngasih perspektif yang balance di konflik keluarganya. Karena kan ada masalah antara anak yang gak mau diatur sama orang tua lebih tepatnya ibu ya. Ibu yang pengen menentukan masa depan yang terbaik buat anaknya. Itu kan ada konflik di situ. Nah perspektifnya pada saat ngasih konklusi itu seimbang. Ya intinya adalah anak tuh tetap harus hormat sama orang tua ya. Apalagi sama ibu, lu udah dikandung 9 bulan tanpa ada pamrih dan segala macam, tetap harus hormat apapun yang terjadi. Lu boleh marah, lu boleh protes, tapi in the end lu harus tetap hormat. Dan sebaliknya, ibu juga nih, walaupun jasanya luar biasa mengandung 9 bulan kayak tadi, tapi bukan berarti bisa begitu aja mengatur hidup anak, nyetir hidup anak. Nah itu perspektifnya seimbang. Intinya adalah dua belah pihak tuh tetap harus saling mengerti, harus saling respect, harus saling sayang. Intinya seperti itu. Oke, skor buat Uang Panai 2 ya. Kalau yang pertama sebagai perbandingan aja lah. Kalau yang pertama gue disuruh kasih skor, mungkin gue kasih 4 atau 4,5 dari 10 lah. Nah sedangkan untuk yang kedua ini gue kasih 6 dari 10. Ya bukan angka yang tinggi-tinggi banget ya, tapi jelas itu progres yang lumayan jauh dibanding film pertamanya. So silakan lah ditonton di bioskop. Kita dukung nih film-film yang bukan berasal dari ibu kota ya, yang untuk tayang tuh juga pasti butuh perjuangan. Layarnya juga pasti gak sebanyak ya film-film PH gede dari Jakarta. Kita dukung. Jadi kalau misalkan di kota lu Uang Panai 2 ini masih tayang, langsung sikat. Dan kalau misalkan lu belum nonton film yang pertama nih, karena Uang Panai pertama setahu gue gak ada di OTT nih. Misal lu belum nonton film pertama, lu berusaha nonton yang kedua ini, masih tetap paham kok. Karena kayak tadi gue bilang, karakter utama di film pertama, si Anca itu sekarang cuma jadi cameo. Intinya dia ngebuka perusahaan. Yang perlu lu tahu adalah itu si Anca itu dulu berusaha nikah,
uang panennya mahal, dibantu sama Tuming Abu, akhirnya berhasil nikah. Itu aja. Dan sekarang bikin Patumbu. That's it. Jadi kalau misalkan lu belum nonton yang pertama, nonton yang kedua ini bakal tetap paham. Dan buat yang udah nonton Uang Panai 2, bisa lu bagiin review lu di kolom komentar. Silahkanlah berpendapat sebebas mungkin. Oke. Dan as always gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada super thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang sudah join membership, terutama kawan-kawan ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you banget pokoknya. Tier sobat walaupun nggak nambang di sini juga terima kasih. So silakan join. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.